Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Suarita dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan mengangkat sebuah kasus terkait identitas nasional dan contoh kasusnya yaitu tentang krisis identitas di Indonesia. Adab. Nomor 3, Persatuan Indonesia. Nomor 4, kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makasih. Jumlah provinsi di Indonesia 324. berapa? 129. Dikutip dalam berita Tempo.co, wacana Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia ini kembali mencuat setelah ada pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, yang mengatakan upaya mematenkan Riok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Berita Riok Ponorogo ini ramai diberitakan pada akhir 2007 lalu. Situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar Riok Ponorogo ini di Instagram. Tidak hanya sekali Malaysia mengklaim warisan budaya Indonesia sebagai negara tetangganya, beberapa kesempatan sejumlah budaya mulai dari kerajinan hingga kuliner pernah diakui negeri jiran ini. Melansir dari berbagai sumber, berikut adalah budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh Malaysia. Di antaranya adalah Riok Ponorogo, lagu sayange, batik, rendang, keris, songket, dan angklung. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan terkait identitas nasional tersebut. Menurut hasil yang saya baca, identitas merupakan pembeda suatu hal dengan hal lainnya. Jadi, identitas nasional dapat disimpulkan sebagai kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa atau negara untuk membedakannya dengan bangsa lain. Identitas bukan sesuatu yang permanen dan akan terus berubah sesuai perkembangan zaman, sama halnya seperti budaya. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena adanya kesamaan nasib satu sama lain sebagai bangsa Indonesia, yaitu pengalaman sejarah dalam mengusir penjajah dan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia saat itu. Hal ini dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa melalui kerjasama antara identitas kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Berdasarkan kasus di atas, bisa dilihat penyebab adanya krisis identitas nasional adalah lunturnya kebanggaan warga negara terhadap budaya kita sendiri, menjadikan budaya tersebut berpotensi untuk diklaim oleh negara lain. Selain akibat dari globalisasi, krisis identitas nasional ini juga disebabkan oleh kurangnya negara memperkenalkan identitas nasional kepada masyarakat. Pengenalan identitas nasional ini tidak cukup hanya dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengenalan identitas nasional juga harus dikemas sedemikian rupa agar masyarakat tahu dan benar-benar merasakan nilai-nilai penting yang terkandung dalam identitas nasional. Terkait hal tersebut, upaya kita sebagai generasi muda untuk meminimalisir adanya krisis identitas tersebut dengan melestarikan budaya, memanfaatkan media digital dengan berkembangnya teknologi dan media sosial. Cara melestarikan budaya pun menjadi beragam, sehingga dengan memanfaatkan segala platform yang ada, kita dapat mempertahankan identitas serta integritas nasional, seperti menyebarkan dan mempromosikan berbagai kebudayaan yang kita tahu melalui media sosial, mempromosikan tempat pariwisata di Indonesia, bahkan sampai mengenalkan budaya ke luar negeri. Itulah pembahasan saya mengenai identitas nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.